Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardah Ulfah. Di video saya kali ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang sistem operasi yang mana. Pada video kali ini yang akan saya bahas adalah manajemen disk. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri di sini ada merupakan bagian piranti 1.0 yang penting pada sistem komputer dan berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Nah, untuk Linux sendiri, manajemen disk langsung berkaitan dengan kualitas kinerja manajemen keseluruhan sistem. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu apa saja sih manajemen disk yang umum digunakan? Kemudian tujuannya di sini tentu saja untuk mengetahui apa saja manajemen disk yang umum digunakan. Yang pertama, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah sebuah perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasian, pergerakan, serta mengendalikan suatu pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dalam masyarakat luas. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari disk adalah merupakan media penyimpanan data yang bersifat permanen. Nah, untuk kelebihannya sendiri dibandingkan memori, yaitu kapasitas penyimpanan yang tersedia itu lebih besar. Kemudian harga per bitnya lebih rendah. Selanjutnya, informasi tidak hilang meskipun power off. Disk diorganisasikan menjadi silinder-silinder dengan tiap permukaan terdapat hard yang ditumpuk secara vertikal. Kemudian Linux sendiri adalah sudah sering di video sebelumnya saya ucapkan, Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix di mana ini merupakan hasil dari pengembangan firewall dan juga open source. Oleh karena itu, pertama Linux ini merupakan sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Selanjutnya kita ingin ke pembahasan. Nah, di pembahasan sini manajemen disk Linux. Jadi Linux manajemen disk langsung berkaitan dengan kualitas kinerja manajemen dari keseluruhan sistem. Secara umum terdapat menjadi 3 perintah disk pada Linux, yaitu yang pertama df. Def ini adalah daftar pengguna disk keseluruhan sistem file. Kedua ada du untuk memeriksa jumlah penggunaan ruang disk, dan yang ketiga ada fdisk untuk partisi. Nah, untuk df sendiri adalah parameter perintah fungsi. Jadi periksa di mana sistem file space hunian adalah Anda dapat menggunakan perintah ini untuk mendapatkan hard drive mengambil banyak ruang. Berapa banyak sih ruang yang masih tersisa dan informasi-informasi lainnya. Di sini juga terdapat pilihan dan parameternya untuk df sendiri. Kemudian ini adalah contohnya. Contoh sistem akan semua file tercantum. Jadi Linux df di bawahnya jika tidak akan menambah opsi apapun, maka sistem akan default semua, termasuk sistem file khusus dan swap memori di dalamnya. Jadi yang kedua adalah du. Nah, Linux du perintah juga melihat penggunaan ruang, tetapi dengan perintah df adalah file yang berbeda dari Linux. Perintah du dan direktori menggunakan ruang disk untuk melihatnya. Berikut adalah parameternya. Yang ini teman-teman beberapa parameter dari du sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu fdisk. Nah, fdisk ini adalah Linux partisi disk, alat manipulasi tabel. Jadi ini adalah contohnya nih teman-teman. Contoh dari fdisk itu sendiri. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai sedikit pemaparan saya mengenai manajemen disk yang ada pada Linux. Yang dapat saya simpulkan dari materi saya ini yaitu manajemen disk memiliki banyak fungsi ya teman-teman. Salah satu fungsinya untuk perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini adalah memikirkan apa yang akan kita kerjakan sebagai sumber yang dimiliki. Perencanaan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan ataupun tujuan keseluruhan ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Tujuannya fungsi dari manajemen disk juga untuk
organizing atau pengorganisasian yang dilakukan dengan tujuan membagi satu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil atau mempartisi sebuah penyimpanan dari yang besar menjadi lebih kecil. Dan pengorganisasian mempermudah dalam melakukan pengawasan serta menentukan yang mana sih yang lebih kita butuhkan dan untuk bagaimana sih tugas-tugasnya dan dikelompokkan siapa saja sih yang bertanggung jawab, bagian apa saja sih yang harus di sini dan di sini, di sini, di sini. Kemudian untuk yang ketiga, fungsinya itu sebagai pengarah atau directing. Jadi pengarahan ini adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota atau semua file atau semua sistem yang ada pada sistem operasi tersebut dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial. Jadi itu tadi beberapa fungsi dari manajemen disk itu sendiri, teman-teman. Jadi itu dia sedikit pemaparan dari saya mengenai manajemen disk. Jika teman-teman ingin membantu saya bisa dengan klik tombol suka di bawah video ini. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel saya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Serta jika video saya ini membantu dan materi saya yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa jika ada saran, kritik, ataupun komentar, teman-teman juga bisa meninggalkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.